Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Amma ba'du. Para pemirsa shaimin was shaimat di mana saja berada, semoga kita semua dirahmati Allah Ta'ala di bulan suci yang mulia ini. Tahun berganti tahun, tanpa terasa kita sudah melaksanakan ibadah puasa yang kesekian kali. Mungkin ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 30, ada yang sudah 40, dan seterusnya. Tetapi di antara kita, pernahkah kita merenungkan dari puasa yang pertama kita dulu ketika waktu kecil sampai saat ini, apakah kualitas puasa kita meningkat atau begitu-begitu saja? Setiap orang punya pengetahuan yang berbeda. Setiap orang punya kualitas iman yang berbeda. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Dan setiap orang punya internalisasi yang berbeda, khususnya dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Maka dari itu, para ulama telah membagi beberapa tingkatan puasa. Di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, di dalam kitabnya Sirrul Asrar, beliau membagi puasa ke dalam 3 tingkatan. Dalam arti, dari sekian banyak umat Islam yang berpuasa, mereka melaksanakan ibadah puasa dengan 3 pendalamannya masing-masing. Yang pertama adalah puasa syariat. Dalam Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jilani menerangkan bahwa puasa syariat itu adalah an yumsika 'anil ma'kulati wal masyrubati wa 'anil wiqa'i fin nahari. Bahwa puasa syariat itu adalah puasa sebagaimana umumnya kita laksanakan, menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri bagi yang sudah berumah tangga. Maka siapapun di antara kita yang melaksanakan ibadah puasa dengan menjaga ini semua, maka sah puasanya. Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, kita menahan diri, kita imsak, menahan diri dari 3 hal ini, maka sahlah puasa kita. Dan insya Allah setiap kita sudah melewati fase puasa yang ini. Dulu ketika kita pertama kali puasa, seperti itulah kita diajarkan oleh orang tua kita. Nak, puasa, jangan makan, jangan minum. Ketika kita sudah berumah tangga, ya, tidak hanya menahan makan dan minum, juga menahan godaan untuk berhubungan dengan pasangan kita. Lalu, apakah puasa itu hanya sebatas itu? Sementara Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa dhama'u." Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar saja. Lalu apa makna hadis ini? Sementara puasa selama ini kita fahami dan kita laksanakan dengan menahan diri dari makan dan minum serta hubungan suami istri bagi yang sudah berumah tangga. Tapi mengapa kok Rasulullah bersabda demikian? Sabda Rasulullah ini memacu kita untuk merenungkan lebih jauh. Apakah iya puasa itu hanya sebatas menahan makan, minum, dan hubungan seksual suami istri? Ya, maka dari itu disinilah pentingnya kita merenung. Dan belajar tentunya seperti apa sih puasa yang baik, seperti apa sih puasa yang tidak hanya menghasilkan lapar
dan dahaga saja. Artinya bahwa puasa seperti apa sih puasa kita ini supaya mendapatkan pahala, diterima oleh Allah Ta'ala dan menghasilkan takwa. Maka kemudian para ulama di sini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan keterangan tentang adanya level puasa yang kedua, yaitu yang beliau namakan dengan puasa thariqah. Puasa thariqah itu adalah an yumsika jami'a a'dha'ihi 'anil muharramati wal manahi wal dhamaimi misal ujbi wa ghairihi zahiran wa batinan lailan wa naharan. Wa puasa tingkatan kedua yang dinamakan puasa thariqah ini itu adalah menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Menahan diri, menahan seluruh anggota badan kita dari melakukan perihal yang dilarang Allah Ta'ala. Tentu yang dilarang Allah Ta'ala juga harus kita perinci. Ada yang dilarang dan hukumnya haram, ada yang dilarang hukumnya makruh, ya. Dan juga ada yang tidak dilarang, tetapi itu melalaikan kita dari Allah Ta'ala. Nah, maka dari itu pada level yang kedua ini, yaitu puasa thariqah, puasa tidak hanya kita laksanakan dengan secara zahir menahan lapar dan dahaga serta seksual, ya, tetapi juga secara batin menjaga seluruh anggota tubuh kita, lisan kita, ya, mata kita, dari telinga kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari maksiat-maksiat zahir, melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah yang diharamkan. Kemudian maksiat batin, ujub, bangga diri, kemudian takabur, sombong, kemudian ria, kemudian juga sum'ah atau gila hormat, hubbud dunya, gila harta, kemudian juga bakhil, pelit, kemudian boros, ya, malas, kemudian dengki, ya, benci, dendam, dan lain sebagainya. Itulah penyakit-penyakit batin yang masing-masing kita pasti ada. Maka puasa thariqah ini adalah puasa yang juga secara batin kita menahan diri, imsak, ya, kita menahan diri dari melakukan hal-hal ini. Ya. Kalau puasa zahir, ya, itu waktunya terbatas, kata Syekh Abdul Qadir. Ya. Fasaumus syariah muaqqat, ya. Puasa syariah itu ada waktunya, yaitu di bulan Ramadan. Ya. Sementara saumut thariqati, ya, muabbadun, ya, fi jami'i umrihi. Ya. Puasa thariqah itu sepanjang waktu, sepanjang hari, ya, sampai kita mati. Ya. Maka puasa thariqah ini sifatnya lebih langgeng. Meskipun sudah selesai puasa Ramadan, maka apabila kita sudah masuk pada level puasa thariqah ini, puasa kita berlanjut. Secara zahir mungkin kita sudah tidak lagi menahan makan dan minum seperti biasa di bulan Ramadan, tetapi secara batin kita masih menahan diri dari melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tindakan yang diharamkan yang bersifat zahir maupun batin. Menjaga tangan, perilaku kita dari melakukan tindakan yang diharamkan Allah, dan menjaga kolbu kita dari penyakit-penyakit batin, dari menjaga kolbu kita dari penyakit-penyakit batin, ya, dari kotoran-kotoran atau dari najis-najis batin yang tadi sudah kita sebutkan. Dan terakhir, yang ketiga, itu adalah puasa haqiqah. Ya, kata Syekh Abdul Qadir, fa amma shaumul haqiqati fahuwa imsakul fuadi mimma siwallahi ta'ala wa imsakus sirri an mahabbati musyahadati ghairillahi ta'ala. Puasa hakikat itu adalah menahan kolbu kita dari
mengingat selain Allah Ta'ala, ya, dan menjaga sir kita dari jatuh cinta, ya, dari senang melihat hal-hal lain di dunia ini, ya. Sehingga orang yang berpuasa atau hakikat ini, kolbunya dia tidak mengingat apapun, ya, yang dia ingat hanya Allah Ta'ala. Kolbunya tidak jatuh cinta kepada apapun, kepada siapapun. Jatuh cintanya, mahabbahnya, cintanya di dalam kolbu hanya kepada Allah Ta'ala. Dia masih hidup di dunia, berkeliaran seperti halnya kita semua. Masih bekerja, masih ibadah, masih berumah tangga, makan, minum, dan seterusnya. Tetapi itu semua tidak masuk ke dalam hatinya. Dia pegang harta mungkin bahkan banyak hartanya, tetapi harta hanya ada di tangan. Kolbunya hanya Allah Ta'ala. Kapanpun harta itu harus dilepas, dia lepaskan tanpa sedikit pun meninggalkan bekas di dalam kolbu. Ya. Kehidupannya, dia sibuk bekerja ini dan itu, tetapi kesibukannya tidak melalaikan kolbunya dari mengingat Allah Ta'ala. Nah, itulah puasanya level orang-orang yang khawasul khawas, ya, puasa hakikoh. Ya. Bahkan dia tidak jatuh cinta kepada apapun kecuali kepada Allah Ta'ala. Dia berumah tangga, jatuh cinta tentunya kepada istri dan anak-anaknya, kepada orang tuanya. Tetapi cintanya dia kepada manusia, kepada orang tua, kepada keluarga, itu adalah bagian daripada cintanya kepada Allah Ta'ala. Justru karena dia cinta kepada Allah, maka dia cinta kepada istri dan anak-anaknya. Karena anak istri adalah titipan Allah Ta'ala. Cinta kepada orang tua pun itu adalah bagian daripada perintah Allah Ta'ala. Secara syariat kita diperintahkan untuk hormat cinta kepada orang tua. Orang yang berpuasa pada level yang ketiga ini, puasa hakikoh, cintanya kepada orang tua, itu adalah turunan dari cintanya kepada Allah Ta'ala. Mari sampai di sini kita renungkan, sudah pada level mana puasa kita. Umur kita yang sudah umur 35, 40, 50, 60 sudah semakin dekat pada gerbang kematian. Puasa kita masih di level 1, level puasa syariah, atau sudah di level puasa thariqah, atau mungkin sudah di level puasa hakikoh. Itu hanya Allah Ta'ala yang tahu, dan hanya diri kita sendiri yang bisa merasakan. Maka dari itu, di penghujung Ramadan ini, mari kita renungkan, mari kita introspeksi diri. Kalau puasa kita masih di puasa syariat, kita masih belum bisa menjaga lisan, kita masih belum bisa menjaga desir kolbu yang begitu liar, masih ada dengki, masih ada benci, masih ada hubbud dunia di sini, masih ada dendam dan lain sebagainya, kita tahan. Selagi masih ada beberapa hari kesempatan untuk puasa, ayo kita perbaiki diri. Kalaupun tidak mampu, maka kita berdoa semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita. Tahun depan kita masih hidup, masih sehat, kita berpuasa, kita masih bisa melaksanakan, kita masih bisa bertemu dengan puasa Ramadan tahun depan. Dan kita bertekad, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, izinkanlah aku berpuasa di tahun depan dan berikan kekuatan untuk bisa meningkatkan puasa hamba dari puasa syariat ke puasa thariqah. Minimal ada niat. Syukur-syukur Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa naik kepada puasa hakikah. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita semua ditolong Allah dan diberikan Allah kesempatan untuk meningkatkan level puasa kita dari puasa 1 kepada level yang kedua. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.